Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu peduli sampah bersama dengan Patrick Komunitas Pahlawan Sampah. Nah Patrick, tadi kita sudah singgung sedikit ya terkait dengan ternyata dari Komunitas Pahlawan Sampah ini juga buat konten-konten ya. Ya, benar. Nah ini kalau konten di TikTok ya, Ya. TikTok sama di Instagram itu bedanya di mana tuh? Sama aja postingannya atau ada konsepnya tersendiri nih di setiap media sosial? Kalau di TikTok itu lebih ke konten menginspirasi gitu, Pak. Kalau di Instagram itu kata-kata gitu buat para masyarakat gitu, pelajar, mahasiswa. Kata-kata himbauan mungkin ya? Ya, menumbuhkan kesadaran gitu. Itu kata-kata yang paling kamu ingat dan juga mungkin buat masyarakat sadar deh. Kalau di Instagram itu yang kata-kata yang seperti apa? Kalau untuk admin Rido, Pak. Oh Rido Iya, Rido. ya. Oh berarti Rido selaku ketua dan juga admin media sosial ya. Kalau kamu wakil Wakil. dan juga korlap. Mm. Korlap juga. Ini konten-kontennya waktu di TikTok itu kan tadi kamu bilang banyak juga tanggapan yang positif dan juga negatif ya. Tapi kalau dari kalian sendiri gimana sih nanggapinya? Kalau untuk yang positif sih sangat mendukung gitu bagi kami. Semangat gitu. Iya. Kalau yang negatif sih nggak kami hiraukan gitu. Gak kalian hiraukan? Biar aja gitu. Pengikut kalian udah banyak gak sih? Alhamdulillah agak banyak juga. Ada lumayan juga ya. Ya. Emangnya kalau dari konten ini itu sudah terbentuk dari kalian 4 bulan yang lalu atau memang baru-baru ini konten itu? Sudah terbentuk dari 4 bulan yang lalu. Sudah 4 bulan yang lalu ya. Kalian tuh punya divisinya nggak sih, misalnya media sosial, terus ada juga yang korlapnya, terus ada juga yang bagian apanya gitu? Ada sih. Kayak di OSIS gitu ya? Kami ya kayak di OSIS kami, Pak. Yang kalau untuk ketua itu Rido, Pak. Kalau wakil saya sendiri, Bendahara, Fikri. Kalau untuk sekretaris itu Danudi. Kalau untuk koordinator lapangan itu Arbi. Koordinator utama itu Agung. Koordinator konsumsi Dava. Yang 2 orang lagi ini anggota. 2 orang lagi anggota ya. Nah ini yang datang sama kamu nih? Ini Bendahara. Bendahara Jawa. Pak Bendahara ya. Oke, kalau dari kalian berarti untuk donatur sekarang udah banyak ya? Alhamdulillah. Udah banyak. Itu dari berbagai instansi atau dari pemerintah atau Ya. dari masyarakat juga ternyata ada? Dari instansi. Dari instansi ya. Sangat membantu nggak? Owner di Bengkulu. Owner di Bengkulu Ya, juga ada. ya. Nah ini kan tadi kamu bilang kalau misalnya bakal buka oprek ya, open recruitment untuk komunitas pahlawan sampah ini. Ya. Rencananya kapan tuh Patrick? Rencananya sih lebih tepatnya sih setelah kita diundang dari ini Pemuda Bandung nanti ya, akhir tahun. Akhir tahun nanti ya, berarti di 2024 mungkin ya? Ya mungkin. Mungkin 2024. Tapi kalau dari support guru gimana sih untuk kalian sendiri? Karena kan ini membawa nama baik SMK kalian juga kan ya? Benar. Kalau dari guru sih support dalam bentuk dukungan, Pak. Gitu. Bilang kepada pelajar lain gitu kan. Sosialisasi lah gitu. Masalah pentingnya buang sampah gitu. Jadi kalian tuh sekaligus Kalau sekarang di sekolah sendiri ketat, Pak, gitu pembuangan sampahnya. iya ketat ya. Iya. Gimana tuh ceritanya? Boleh diceritain dong. Sebelumnya ya, itu udah berlangsung lama atau baru-baru ini ketika komunitas kalian sudah terbentuk? Baru-baru ini. Baru-baru ini. Kemarin ada guru gitu kan bilang, woi ini apa namanya tuh, ada pahlawan sampah nih di SMK kita. Jadi sampahnya tuh buanglah pada tempatnya gitu. Pasti setiap mau masuk sekolah gitu kan, pagi gitu kan, setiap pagi itu pasti ada guru gitu yang ngawasi setiap titik di sekolah gitu. Iya. Berarti tempat-tempat sampah yang di sekolah kalian itu udah disebar di berbagai titik ya? Nggak ada lagi alasan untuk buang sampah Iya, sembarangan ya? benar. Kalau misalnya ada yang ketahuan buang sampah sembarangan, ada dendanya nggak sih? Atau Paling bukan dipanggil paling, Pak. teguran ya? Teguran. Nasihat dari guru ya Iya. untuk siswanya. Pernah ada yang kayak gitu? Kalau sekarang baru-baru ini belum, Pak. Kalau Mungkin baru-baru ini belum. pada takut gitu. Berarti mereka udah sadar ya Iya. ketika gurunya bilang untuk menaati peraturan yang sudah diberlakukan gitu ya. Iya.
Kalau di sekolah kalian masih sering nggak sih buang sampah di dalam proker itu? Kalau ditemui pasti ada. Pasti ada. Itu udah dikasih peringatan nggak sama gurunya? Udah sih. Udah ya. Berarti semenjak kalian sudah tergerak, dari gurunya pun bilang ya kalau misalnya Ya. tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah kalau dari sampah di sekolah itu biasanya diangkut kemana? Dibakar. Dibakar juga ya? Oh iya, berarti hampir mayoritas di Seluma itu kayak gitu ya? Emang kamu dari kecil kayak gitu ya di sana ya? Iya. Masyarakatnya ya? Iya, benar. Iya, berarti kesadarannya sudah tinggi Iya, ya, Pak. sangat-sangat tinggi. Berarti Dari kemungkinan nenek moyang gitu. oh iya, tradisi kayak gitu ya? Iya. Kalau berserakan kan kata ibu aku kan gitu. Nggak enak gitu dilihat, nggak betah. Nggak betah dan juga nggak Iya. enak. Ya bener-bener sih, bener sih. Karena kalau di Bengkulu ini kamu lihat emang ini ya, Banyak sampah. banyak sampahnya. Pernah kamu ke TPA ini ya, Sebakul itu? Pernah sekali. Pernah sekali. Waktu itu dari komunitas kalian sendiri? Iya. Ada kegiatan waktu itu? Lihat aja gitu, ngecek gitu. Oh lihat aja, ngecek aja. Kenapa waktu itu terpikir untuk ngecek TPA di Sebakul? Sebelum-sebelumnya sih belum pernah gitu. Mau lihat aja gitu, Pak. Tapi kalau di TPA Seluma pernah kamu? Ya. Belum kalau di Seluma. Belum ya. Memang karena jaraknya jauh ya? Jauh, Mbak. Sangat jauh ya. Sama kayak ke sini. Sama kayak kesini. Tapi jalannya bagus di arah sini. Kalau arah Seluma jalannya waduh, banyak lubang gitu. Oh iya iya, memang masih jalan perlobang ya kalau Iya. di daerah sana ya. Kalau di sini memang sudah Lumayan gitu. lumayan. Nah ini kalau kedepannya nanti kalau dari Patrick sendiri pengen buat kegiatan apa aja kalau dari komunitas pahlawan sampah? Kedepannya, Mm-mm. kedepannya bakalan buat produk gitu. Produk. Produknya dari sampah gitu. Kemarin kami ada ide gitu dari ketua juga idenya. Idenya itu kami bakalan ngumpulin batok kelapa gitu. Kan banyak di pantai itu Kak, batok kelapa kan. Nah, di situ kami berinisiatif untuk membuat produk yang bernama briket Briket itu apa? yang dari tempurung kelapa gitu Mm-mm. untuk pembakaran sate. Oh iya iya iya. Kalau kalau ini apa namanya itu batok kelapa itu kan kalau dibakar itu kan cepat itu nggak Pak. Kalau briket sendiri butuh ini lama gitu. Itulah. Jadi terinspirasinya dari sana ya, melihat kalau tempurung di Nggak ada kawasan gunanya gitu. nggak ada gunanya di sini, malah jadi tumpukan sampah Iya. aja ya. Pernah terpikir juga nggak sih untuk buat kerajinan misalnya dari sampah Kerajinan. gitu-gitu? Pernah. Tapi belum terlaksana. Belum terlaksana ya. Emangnya proker yang belum terjalan saat ini apa aja selain yang kamu sebutin tadi? Kedepannya Pak. Mm-mm. Untuk proyek kedepannya sih cuman itu sih. Cuman itu ya. Target kalian ke daerah mana aja sih? Target Bengkulu dulu. Bengkulu dulu Bengkulu. ya. Setiap titik Bengkulu. Pak wisata. Tempat wisata ya. Berarti hampir mayoritas tempat wisata di Bengkulu sudah kalian kunjungi atau ada yang Sudah. belum? Masih ada yang belum. Di daerah mana lagi tuh yang belum? Yang belum sih di daerah pantai daerah Pantai Kualo. Pantai Kualo belum Tuh. ya. Tapi kalau dari sekarang kan untuk masyarakat Bengkulnya sendiri ya itu yang tergerak itu dari mahasiswa ya, mahasiswa salah satu perguruan tinggi. Nah kalau dari masyarakat Bengkulnya ada juga nggak sih yang pengen ikut serta bersama kalian membersihkan sampah gitu? Ada. Dari partai pun ada. Dari partai Partai pun Bengkulu ada ada. ya. Nah kalau dari partai ini yang baru-baru ini atau memang dari awal dulu ikutnya? Baru. Ini ya. Mereka tuh kayak ngirim anggota juga untuk bersih-bersih. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau kalian kewalahan nggak sih 10 orang sejauh ini? Enggak juga. Enggak juga Tergantung ini. Spot. Tergantung spotnya. Yang paling kewalahan sih di Kualo. Ya, kalau yang paling sedikit tempatnya di mana? Sedikit. Paling kita ada kan di TikTok gitu. ASMR sampah gitu. ASMR sampah? Iya. Kalau orang kan makanan, kalau kita Iya. sampah. Oh, kalian sampah ya? Konten. ASMR sampahnya berarti suara-suara dari kalian waktu mengungut sampah. Iya. Ya? Emangnya sampah di Bengkulu ini sebanyak di Seluma nggak sih? Enggak. Enggak. Banyak yang di Bengkulu. Banyak ini Bengkulu. Tapi kalau dari Seluma sendiri ini kan di setiap rumah itu kan dibakar ya kata kamu tadi ya. Terus kalau yang buang ke TPA itu warga mana sih? Yang buang ke TPA itu di arah Tais, Mbak. Yang ke Memang arah- khusus di daerah Ah, sana iya. ya.
Kalau daerah kita paling dibakar gitu. Itu daerah mana sih kalian tuh, di desa apa? Di Sukaraja. Sukaraja. Di Sukaraja emang mayoritas masyarakatnya kayak gitu Iya. ya. Emang dari nenek moyang gitu ya. Nenek moyang. Pernah nggak sih kalau dari masyarakat Seluma tuh bukan hanya dibakar nih misalnya, dibuat kayak tadi kerajinan, terus juga bisa dijual gitu kan, bisa menghasilkan rupiah begitu. Ada sih. Ini bank sampah kalau tahu, Pak. Heeh. Yang bank sampah itu kan pernah itu sosialisasi ke desa kami. Bakalan bentuk ini apa katanya pengelolaan sampah gitu. Waktu itu mereka ceritainnya kayak gimana tuh bang sampah tuh? Maksudnya fungsinya ya? Fungsinya ya itu biar nggak numpuk gitu sampahnya. Kenapa Patrick tergerak nih dan ikut juga untuk komunitas pahlawan sampah ini? Ya karena kesadaran sih Mbak, karena pentingnya itu membuang sampah gitu. Karena kan di Bengkulu ini mayoritas masyarakatnya kurang gitu kesadarannya. Masyarakat. Kalau di Seluma Terus lu masih alhamdulillah masih ada kesadaran. masih ada kesadarannya. Berarti memang dari 10 orang ini kebanyakan kegiatan kalian di Kota Bengkulu ya, atau malah di Seluma? Di Bengkulu. Di Bengkulu ya? Berarti emang daerah sampah banget ya kalau di Bengkulu ya? Pernah nggak sih kalian ketemu sama DLH dari DLH ya, dari Dinas Lingkungan Hidup ya? Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bengkulu ataupun di Seluma? Belum. Belum ada ya? Dari apa namanya tuh? Mungkin dari supir truknya mungkin. Pernah. Kalau dari orang tua Patrick sendiri, melihat Patrick sering banget ya kesehariannya ikut kegiatan dari pungutan sampah ini di setiap titik, itu gimana dukungan mereka? Dukungannya sih positif Mbak. Bagus katanya. Yang pastinya sih khawatir gitu. Khawatir kenapa? Biasanya panas gitu. Takut sakit. Iya. Karena kesibukan ya, Iya. karena kesibukan dan juga kepadatan. Karena kan setiap hari Senin sampai dengan Minggu tadi Patrick bilang ya. Tapi kalau dari bentuk dukungan dari orang tua itu berupa support aja atau memang dari teman-teman juga dikasih support? Yang lainnya juga support. Support dari orang tua juga ya. Berarti orang tua sangat mendukung Sangat penuh mendukung, ya. Sangat mendukung penuh. Dan juga dari sekolah tadi? Juga. Juga sangat mendukung juga ya, sampai dipublis tadi kan kalian bilang ya, sampai dibilang kalau misalnya jangan sampai nih kalian buang sampah di sekolah karena di sekolah kita sudah ada pahlawan sampah. Oke Patrick, kita jeda dulu ya Patrick ya, nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu peduli sampah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.